Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Dashboard kembali menyapa Anda. Masih bareng saya Dewa ya. Oke, kita masuk ke pekan ke-15. Usai libur berapa hari ya? Hampir 2 mingguan kali ya. Libur BRI Super League karena ya kalian tahu lah ya, katanya demi SEA Games, tapi ternyata malah ya liganya dikorbanin, tapi SEA Games-nya malah amburadul ya. Oke, BRI Super League masuk ke pekan 15. Kali ini kita akan bedah atau bahas prediksi pertandingan. Ini salah satu tim yang baru kemarin jadi sorotan. Baru satu kali aja, kalah aja ya. Baru kalah. Ya, dari 7 laga baru kalah terus jadi sorotan ya. Karena ada masalah-masalah tertentu. Ada Persib Bandung ya, kemarin kalah dari Maluku United. Itu rame banget ya. Kali ini kedatangan tamu spesial nih dari Lampung. Tim Pak Pol. Makanya kami pakai baju dinas ya, karena lawannya Pak Pol ya. Yang kali ini bermarkas di Lampung. Ya, antara Persib Bandung lawan Bayangkara FC. Nah, ini menarik nih, karena di laga ini kami yakin bukan cuma supporter Persib yang akan memperhatikan laga ini, tapi supporter-supporter lain pun pasti akan memperhatikan laga ini. Apalagi supporter-supporter tim-tim yang mungkin jadi pesaing Persib ya di papan atas. Yang satu mungkin ya lah mendukung Persib, pengen menang, doain Persib. Yang satu mungkin doainnya ya Persib kalah biar nggak mepet tim mereka. Yang satu lagi nonton, cuman nyari kesalahan-kesalahan doang nih. Betul dong? Nah, bagaimana persiapan kedua tim untuk menjalani laga kali ini? Dan bagaimana juga persiapan dari pelatih Boyan Hodak maupun Paul Muster? Dan ada pemain siapa aja yang akan absen di laga ini? Semuanya kita akan cari tahu dan kita bedah sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang akan diterapkan oleh kedua pelatih di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja nih. Yang belum subscribe dong, subscribe. Agak ribet ngomongnya, subscribe aja. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah kisi-kisi jelang laga pekan 15 antara Persib Bandung lawan Bayangkara Presisi FC. Setelah libur cukup lama, sekitar 2 mingguan lah ya untuk sebagian klub loh ya, BRI Super League kembali digelar. Kali ini masuk ke pekan ke-15, alias 3 pekan lagi sebelum paruh musim. Ini kami lihat ada sih sebenarnya laga super big match antara Persebaya lawan Borneo, tapi kita akan bahas pertandingan tim yang lagi jadi sorotan, yakni Persib Bandung yang akan menjamu tim Pak Pol, Serif FC Bayangkara Presisi Lampung FC. Meskipun lawannya ini bisa dibilang bukan tim 4 besar, tapi laga ini pasti akan jadi perhatian. Dijamin, saya jamin, bukan cuma supporter Persib yang bakalan nonton laga ini, tapi supporter lain pun, khususnya supporter tetangga dan supporter tim-tim yang pesaing Persib, pasti akan nonton juga dengan berbagai tujuan. Ada yang nonton laga ini buat doain Persib menang. Ini biasanya khusus buat supporter Persib. Ada juga yang nonton nih doainnya Persib kalah. Ini supporter-supporter tim yang mungkin saingannya Persib ya di papan atas seperti Persija, Borneo, dan Malut. Ada juga nih yang nonton cuma buat cari-cari kesalahan Persib terus diupload dengan tujuan buat jatuhin Persib. Ayo, supporter mana tuh yang kerjanya kayak gitu? Persib memang tim yang paling banyak dapat sorotan di musim ini. Bahkan musim-musim sebelumnya pun demikian sih. Apalagi Persib baru saja mendapatkan hal-hal yang mungkin menyita perhatian publik. Yang pertama, Persib datangkan bintang-bintang top seperti Tom Haye, Eliano, bahkan kabarnya ya sejumlah pemain timnas pun tengah dikaitkan ke Persib seperti Martin Paes, Ole Romeni, Joy Pelupesi, dan lain-lain. Pasti akan jadi sorotan. Gimana nih Persib ke depannya? Apakah akan bagus atau tidak? Tapi ya sama aja, bagus atau jelek pasti tetap dihujat kok Persib mah. Yang kedua, Persib lagi jadi sorotan usai kalah dari Maluku United, dan katanya ada supporter Persib yang lakukan rasisme. Ini pun akan terus dikorek-korek nih sama para pembenci nih.
Yang ketiga, Persib adalah tim pertama dari Indonesia yang bisa lolos 16 besar ACL 2, tapi justru baru saja didenda 1 miliar lebih. Jadi wajar kalau Persib akan jadi sorotan utama di laga ini, apalagi lawannya ya tim Pak Pol ya, yang selalu sulit kalau dihadapin sama Persib yang banyak dengan drama-drama. Mulai dari eranya siapa tuh, Robert Rene Albert ya, kejadian antara Sumarji dengan Robert Rene Albert, dan berbagai intrik di lapangan saat dua tim ini selalu bertemu. Di papan klasemen, Persib saat ini ada di posisi 3 dengan poin 28, terpaut 4 peringkat ya, dengan Bayangkara FC di posisi 7 dengan poin 19. Di laga terakhir, dua tim ini raih hasil yang kurang memuaskan. Persib ditaklukkan Malut United dengan skor 2-0, sementara Bayangkara FC ditahan imbang 1-1 oleh Persebaya. Di 5 laga terakhir, Bayangkara ini raih 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara Persib di 5 laga terakhir raih 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Secara keseluruhan, dua tim itu sudah bertemu sebanyak 15 kali. Dengan catatan Persib Bandung menang 6 kali, Bayangkara menang 5 kali dan 4 laga berakhir imbang. Jadi secara statistik sebenarnya dua tim ini tuh berimbang sih. Tapi memang di 7 pertemuan terakhir, Persib sedikit unggul dibandingkan Bayangkara FC. Persib itu menang 4 kali, imbang 2 kali dan baru kalah sekali dari Bayangkara FC. Musim ini ada yang unik di dua tim ini. Sama-sama punya top scorer Liga Kamboja dengan 21 gol. Yang satu Ramon Tanke di Persib dan yang satu Andres Nieto di Bayangkara FC. Bedanya kalau Ramon masih bertahan di Persib dan udah pecah telur, sementara Nieto justru dipecat. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi dua tim ini. Kalau di Persib, Fran Putros udah pasti absen. Bahkan kabarnya akan ada sanksi tambahan dari Komdis buat Putros. Sisanya ya nggak ada juga sih yang absen. Adam Alis udah pulih, Kakang dan Robi juga udah pulang ke Persib. Cuma memang ada beberapa pemain yang rawan absen di laga selanjutnya, seperti Maklok dan Julio Cesar yang udah dapat berapa? 3 atau 4 kartu kuning tuh. Menurut Boyan Hodak, kondisi para pemain Persib sih udah lumayan ya. Kemarin saat kalah di Maluku, Hodak sih bilang itu hal yang wajar karena pemain Persib itu cuma tidur 2 jam aja. Dapat pesawatnya malam-malam, cari hotel susah, dan jadwal yang diubah. Persib itu sebenarnya minta ke PT Liga, ini pertandingan lawan Malut itu tanggal 15, tapi LIB-nya nggak menuruti atau nggak menyetujui, tetap tanggal 14. Ya udah, akhirnya para pemain Persib cuma istirahat sehari aja. Tapi untuk lawan Bayangkara FC ini udah lumayan bugar ya, meskipun belum fit 100% karena ada beberapa pemain yang justru kabarnya agak sedikit bermasalah nih usai lawan Malut United, seperti Teja Paku Alam, Federico Barba, Mark Klok, Berguino, Ramon Tanke, dan Andre Jung yang sama-sama keluhkan sakit di kaki atau mungkin sedikit terkilir kasleo merenya gara-gara ya katanya stadion kemarin itu nggak bagus ya, kurang bagus katanya. Pulihnya Adam Alis ini membuat Hodak nih sumringah, sebab Adam Alis ini tuh punya tipikal yang beda dengan gelandang-gelandang lain di Persib. Beda dengan Maklok, beda dengan Luciano, beda dengan Tom Haye. Dan ini sangat diperlukan sama Boyan Hodak. Boyan Hodak sendiri belum mau menanggapi soal rumor Joy Pelupesi dan Martin Pas yang ke Persib. Kata Hodak sih ya tanya aja ke Adit, kan Adit yang bilang. Who said this? Adit. Then you ask him, don't ask me to know about this anything. Nobody talked to me about new players. So maybe Adit know something that I don't know. Jadi curiga, ini kan si aki-aki gede wadul. Dulu waktu Tom Haye dan Eliano ke Persib pun dia bilang kayak gitu. Tiba-tiba datang beneran. Aduh, jangan-jangan dia bilang kayak gitu, ini Martin Pas dan Joy Pelupesi beneran datang lagi ke Persib. Yang unik adalah, usai kalah dari Malut United, Boyan Hodak justru pasang target loh, harus jadi juara paruh musim. Bisa dibayangin tuh, kalau yang namanya seorang Boyan Hodak udah pasang target, apa nggak ketar-ketir para pemain Persib? Nggak bisa dibayangin, latihannya bakalan kayak gimana beratnya tuh kalau Hodak udah bilang kayak gitu. Jadi intinya secara keseluruhan kondisi para pemain Persib sih oke. Tinggal kita lihat bagaimana racikan Boyan Hodak aja deh.
Intinya kalau di Persib itu yang penting Boyan Hodak itu ada di pinggir lapangan. Betul nggak? Kalau nggak ada kayaknya kelimpungan deh pemain Persib. Makana nih Abah Hodak, ulah sok lo bating ambekan ka wasit. Udah tahu wasit Indonesia masensian sama Persib. Akhirnya kena kartu mulu kan. Kemarin di locker room, Hodak bilang sama Profesor Toha, "Prof, jangan terlalu emosian ya." Nah, sekarang giliran situ, Abah jangan terlalu emosian teuing. Karena Persib itu kalau nggak ada situ di pinggir lapangan, seolah-olah kayak apa ya? Kayak ayam kehilangan induknya. Tapi kalau kata manajer Persib WHO, waspada euy ka Bayangkara, meskipun tim ini tim kecil, tapi kadang tim kecil kalau jumpa Persib suka gigit. Itu kata WHO. Iya sih, tim-tim manapun kalau lawan Persib kok seolah-olah jadi hebat-hebat ya. Ada yang bisa jelasin nggak tuh kenapa? Apalagi di laga ini lawannya Bayangkara. Di Bayangkara itu ada sejumlah pemain dengan rasa Persib. Ada Dado, Akil Safik, Spasojevic, ada Ardi Idrus juga, ada juga Iputu Gede dan Rian Kurnia. Ini sih namanya Persib versus Persib jilid 2 kali ya. Sementara di Bayangkara FC, seperti biasa, yang namanya Paul Munster kalau jumpa Persib pasti menggebu-gebu. Nggak di Persebaya, nggak di Bayangkara, pasti sangat ambisius dan antusias kalau lawan Persib. Bahkan katanya di laga ini, Paul Munster tuh kasih kartu merah nih buat pemainnya kalau nggak serius lawan Persib. Paul Munster ini nggak mau pemainnya pada loyo kalau lawan Persib. Kalau ada yang loyo, ya nanti mungkin akan dicoret kali ya sama Paul Munster. Waduh, serem amat ya. Kondisi tim Bayangkara FC cukup bagus ya, meskipun baru saja melepas 2 pemain asingnya, yakni Borgelin dan Nieto, yang artinya cuma punya 8 pemain asing aja di Bayangkara. Tapi menurut Munster, itu nggak masalah, tetap pede katanya bisa lawan Persib. 1 pemain asing pun dipastikan akan absen lagi nih lawan Persib, yakni Slavko Damjanovic yang masih jalani sanksi dari Komdis. Pemain-pemain lain pun sudah ada yang dipinjamkan nih, seperti Arif Satria, Reza Kusuma, dan juga Ahmad Maulana. Ya untungnya pemain-pemain yang ada di timnas udah balik ya, seperti Ferrari dan Frankie Misa. Ya meskipun kehilangan Slavko Damjanovic, tapi Bayangkara FC ini tuh nggak khawatir. Karena kita tahu lah Bayangkara FC ini salah satu tim dengan pertahanan terkuat hingga pekan ke-14 ini. Baru kebobolan berapa ya? Kebobolan 9 gol aja. Jadi hilangnya Slavko pun katanya sih nggak terlalu berpengaruh nih. Sebab masih ada nama-nama seperti Leo Arthur, M. Ferrari, dan juga Nehar Sadiki. Nah pertanyaannya, apakah Deddy Kusnandar boleh main nih lawan Persib? Kami nggak tahu ya, karena dalam klausul kontraknya pun kami nggak tahu apakah diperbolehin atau nggak. Tapi kalau kita melihat kejadiannya di Mas Derajat di Malut United bisa main lawan Persib, ya kemungkinan Deddy Kusnandar pun akan bisa main nih lawan Persib. Nah ini menarik nih, akan melihat pertarungan antara Dado versus Maklok. Paul Munster tetap akan mengandalkan Ilya Spasojevic di lini serang, sebab menurut Munster, Spaso ini selalu jadi momok bagi Persib kalau jumpa dengan Spasojevic. Nah mungkin dengan kondisi-kondisi seperti inilah ya, kemungkinan susunan pemain yang akan diturunkan oleh kedua kesebelasan. Di kubu Persib Bandung, kiper tetap Teja Paku Alam. Duet center back Patricio Matricardi dan Federico Barba. Bek kiri Eliano Renders dan bek kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar Maklok dan Luciano Guaicochea. Sisi sayap Sadil Ramdhani dan William Barros. Sementara ujung tombak Ramon Tanke yang ditopang oleh Tom Haye. Sementara di kubu Bayangkara FC, kiper itu Akil Safik. Duet center back Nehar Sadiki dan juga Leo Arthur. Bek kiri Firza Andika dan bek kanan Iputu Gede. Duet jangkar Lautaro Belegia dan juga Christian Ilik. Sisi sayap Ginanjar Wahyu sebagai slot U23 dan juga Stefan Plazonza. Sementara ujung tombak Ilyas Spasojevic yang ditopang oleh Wahyu Suboseto. Nah pertandingan ini sempat rame nih, katanya nggak disiarin nih di TV karena ada iklan di IG-nya Indosiar tulisannya live eksklusif video. Terus disebarin deh sama salah satu akun fansnya Persib. Lalu bener nggak nih laga ini nggak disiarin di TV? Nah kabarnya laga ini katanya sih nggak disiarin di TV nasional ya, ini nggak disiarin di Indosiar nih. Ini sayang banget, banyak yang protes kemarin tuh katanya, oh dasar TV dangdut
kalah sama dangdut, katanya rumah sepak bola Indonesia, tapi kok kalah sama dangdut? Kalau saya pribadi justru ngelihatnya ini bukan keinginan dari pihak broadcast deh, Indosiar ataupun MTEK lo ya. Gini deh, secara logika gini deh, ada nggak sih orang atau perusahaan yang mau rugi? Nggak ada dong. Kita sama-sama tahu lah ya, pertandingan Persib itu ratingnya pasti akan tinggi. Mungkin paling tinggi di setiap pertandingan sepak bola mungkin ya, di Liga Indonesia, di Liga 1 ya. Apakah mereka mau kehilangan duit segitu gedenya karena nggak nyiarin pertandingan Persib? Kecuali apa? Ada pihak-pihak lain yang menginginkan laga ini memang tidak disiarkan secara langsung. Apakah karena kasus rasisme kemarin? Enggak juga sih. Kalau pendapat kami bukan gitu. Kenapa demikian? MTEK itu banyak loh stasiun TV-nya. Ada O Channel, SCTV, Moji, dan lain-lain. Kenapa nggak dipindahin ke TV lain? Yang satu perusahaan dengan MTEK. Ya kan? Kalau memang adanya sih ini ada apa ya? Final Dangdut Academy, kan bisa aja pindahin ke SCTV, bisa aja pindahin ke O Channel. Kenapa nggak disiarin? Itu yang jadi pertanyaan. Indosiar atau MTEK nggak mau dong mereka rugi kehilangan duit. Mereka pasti pengennya, oke, Liga Dangdut ditonton, bola pun ditonton kan. Akhirnya apa? Dua pemasukan mereka. Tapi mereka akhirnya apa? Cuma merelakan satu yang ditonton, yakni Liga Dangdut, tanpa menyiarkan Liga. Atau mungkin nantinya delay kali ya. Itu mungkin hal yang nggak masuk logika buat kami sebagai seorang perusahaan. Sebagai perusahaan, pikiran seperti itu mungkin nggak akan ada, kecuali memang ada hal-hal tertentu di luar itu yang mungkin nggak bisa bikin Indosiar atau MTEK mengajukan pertandingan ini dipindah jam tayang atau mungkin dimajukan atau dimundurkan. Nah, ada masalah apa? Ada rencana apa nih di balik laga kali ini? Itu yang harus kita cari tahu. Makanya kita coba nanti akan bedah di fakta pertandingan usai laga ini. Ada rencana apa sih yang terselubung di laga kali ini? Tapi ya, kita nggak tahu. Nanti kita akan coba bedah sama-sama ya. Oke, itu saja ya. Dan makasih banget yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga follow juga akun-akun sosial media kami di Instagram, di TikTok, agar kita lebih dekat dan lebih bisa menjangkau kalian semua. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.